Moderasi beragama merupakan cara seorang pemeluk agama dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama sehingga berada pada posisi moderat atau tidak berlebih-lebihan. Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki beragam suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan kekuatan yang dimiliki Indonesia. Namun dalam implementasinya, dinamika ekspresi keberagaman di era demokrasi terkadang berpotensi memunculkan ketegangan dan konflik fisik antara masyarakat, antar umat beragama, atau bahkan internal umat beragama. Oleh karena itu, diperlukan moderasi, salah satunya moderasi beragama untuk menjaga keharmonisan bangsa. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Moderasi merupakan kebijakan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga, dan masyarakat. Moderasi keagamaan berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan, tidak berkelebihan dan tidak kekurangan. Menurut KBBI, pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Dengan demikian, moderasi beragama dapat diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Pentingnya moderasi beragama, khususnya kita bangsa Indonesia membutuhkan perspektif moderasi dalam beragama. Moderasi hadir untuk mencari persamaan, bukan untuk mempertajam perbedaan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara keragaman etis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingnya di dunia. Pada umumnya, masyarakat Indonesia menganut 6 agama resmi, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semuanya hidup berdampingan yang diatur dalam kerukunan hidup beragama. Daerah serta adat istiadat kepercayaan lokal di Indonesia. Karena hal tersebutlah ada 4 alasan yang menyebabkan moderasi itu penting bagi kita. Pertama, sebagai salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk untuk tidak menghilangkan nyawa seseorang. Itu mengapa setiap agama selalu membawa misi kedamaian dan keselamatan. Kedua, semakin banyaknya umat manusia di muka bumi ini, maka semakin beragam pula suku, budaya, agama di setiap wilayah bahkan negara. Untuk itu, setiap wilayah dan negara membutuhkan moderasi keagamaan. Yang ketiga, sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan. Keempat, yang paling penting adalah Islam sangat menekankan kerukunan antar umat beragama. Islam merupakan agama terbesar di Indonesia. Sebagai warga dengan jumlah mayoritas, umat Islam di Indonesia sangat memperhatikan kerukunan antar umat beragama. Dengan adanya toleransi, akan dapat menjaga keutuhan masyarakat. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai, baik antar kelompok maupun antar individu. Dengan adanya sikap toleransi antar umat beragama, kita akan saling menghormati dan menghargai, terutama dalam menyingkapi setiap perbedaan yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kafirun ayat 6, Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Perbedaan keyakinan beragama bukan menjadi penghalang terjadinya kehidupan yang rukun antar sesama, baik agama Islam, Kristen, Hindu, maupun yang lainnya. Kita harus selalu bisa menghormati dan menghargai segala perbedaan yang ada. Oleh karena itu, walaupun latar belakang kita berbeda-beda, kita ciptakan hidup dalam kerukunan, freedom of religion. Salah satu contoh moderasi keagamaan. Arab Saudi telah melakukan banyak hal yang arahnya senada dengan moderasi keagamaan. Contohnya, membebaskan visa untuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris. Padahal seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris merupakan negara dengan mayoritas agama yang berbeda dengan negara Arab Saudi. Tetapi, Arab Saudi tetap memperlakukan negara-negara tersebut secara adil tanpa membedakan agama dan mayoritas. Salah satu contoh moderasi keagamaan di negara kita senada dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Yang pertama, saling menghormati satu sama lain meskipun berbeda agama. Yang kedua, tidak mencela orang lain yang memiliki agama berbeda dengan kita dan tidak menghakimi saat mereka melakukan ibadah. Yang ketiga, membantu orang lain tanpa mempertanyakan agamanya. Dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang manusiawi dan moderasi. Lalu, bagaimana sikap moderat selama pandemi COVID-19? Di masa pandemi COVID-19, masih banyak yang membenturkan agama dengan upaya penanganan COVID-19. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan di tengah pandemi COVID-19 sebagai perwujudan sikap moderat beragama. Yang pertama adalah bersabar dalam menghadapi musibah COVID-19. Allah juga sudah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang kedua, mengikuti anjuran pemerintah dalam penanganan COVID-19. Misalnya, kita sudah dianjurkan untuk beribadah di rumah saja tanpa harus pergi ke rumah ibadah sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus. Ketiga, mengutamakan keselamatan manusia. Sesuai dengan salah satu kaidah usul fiqh, yaitu mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan. Berikutnya adalah tolong-menolong dalam mengatasi COVID-19 dan dampaknya. Semua orang diharapkan berperan dalam mengatasi COVID-19 dengan sikap tolong-menolong yang ikhlas tanpa dibatasi suku, agama, dan status sosial. Lalu, membangun moderasi keberagaman dan keberagaman di masa pandemi. Keimanan dan perbedaan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam usaha bersama melewati masa krisis COVID-19. Karena itu, kita perlu terus selalu arif, cerdas, dan mencerahkan diri agar bisa saling menjaga prinsip dan toleransi terhadap perbedaan. Selanjutnya, simpulan dan pesan-pesan sekaligus closing statement untuk mengakhiri video kali ini. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim hingga akhirnya berdampak buruk bagi orang lain atau banyak orang. Di tengah COVID-19 yang mewabah di dunia, terkhususnya di negeri kita tercinta, Indonesia banyak yang membenturkan agama dengan upaya penanganan pandemi. Semua agama tentu sangat peduli dengan kesehatan umatnya. Protokol kesehatan yang diterapkan di rumah ibadah, apalagi saat new normal begini, jangan dipahami sebagai larangan yang melanggar agama. Ketika benturan penerapan protokol kesehatan dan pelaksanaan ibadah di tengah COVID-19 jadi aksi radikal, maka agama perlu hadir sebagai moderasinya. Oleh karena itu, persatuan Indonesia sangat perlu dalam memerangi COVID-19 dan radikalisme. Moderasi beragama sangat erat terkait menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa atau termasuk dalam melaksanakan ibadah. Sebagaimana inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang dan memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep. Jadi, kami di sini bukan untuk melarang agama tertentu melaksanakan ibadahnya. Namun, perlu kita ketahui di mana pandemi COVID-19 ini sebaiknya kita memiliki sikap tenggang rasa dan mempraktikkan konsep keagamaan sesuai kaidah atau ajaran dan aturan dari Tuhan, tanpa menyepelekan konsep-konsep atau masalah kesehatan, apalagi menyangkut banyak orang. Sekarang ini kita di fase new normal, jadi untuk itu kami berharap teman-teman sekalian dan kita semua tetap menjaga kesehatan, menjaga kerukunan, tidak lupa melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Karena sejatinya, kesehatan adalah pemberian dari Tuhan yang menciptakan seluruh semesta beserta isinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Ingat, kalau ini tidak bisa dijadikan satu-satunya bahan acuan untuk kamu mengetahui dengan pasti tentang moderasi beragama. Bahkan dalam buku yang berjudul Moderasi Beragama, yang kami jadikan salah satu acuan, ditulis dan diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019. Pak Lukman Hakim Saifuddin mengatakan hal yang sama dalam prolog buku untuk tidak menjadikan buku mereka sebagai satu-satunya acuan.
Jadi teman-teman, mari belajar lebih dan lebih belajar.